juga ini. Baik, ya betul. Saya nulis untuk akademik itu waktu sebelum Google sebelum pandemik itu cuma 5 atau 7 yang disitasi orang. Tapi selama 3 bulan terakhir ini total sudah 42. Mantap. Mantap, berarti kan banyak yang itu ya orang kerjain juga mungkin di apa dikutip-kutip jadi senang juga. Jadi ini bukan pandemi, ini namanya akademi, bukan pandemi. Akademi Corona. Iya, Ya iya. kan? Karena proses justru kita pembelajaran. Kita lebih banyak waktu bisa dengerin hamba-hamba Tuhan pelajaran khotbah-khotbah atau apapun. Terus, wah enak nih. Saya juga lagi menyelesaikan buku, Pak. Gitu ya. Yes, Buku yang kedua dong Mas Roni. buku yang kesekian. Oh, kesekian. Karena yang aku tahu satu yang dipromo kemarin itu yang pujian Sebelumnya penyembah. ada keputraan, terus ada tentang keluarga, Oh, oke, oke. dan ini tentang healing worship. Wow, memang di situ semua itu. Kalau bagiannya di situ-situ semua. Kalau saya memang Tadi konsentrasinya. cerita tentang sembuh dari Iya. COVID itu, wah senang nih. Kalau Mas Jarot nih dia kumpulin semua nih. Dia dengar dia bisa bikin buku apa aja Oh dia. iya, Judul apa aja dia bisa bikin. pinter nih ya. Saya streaming di Facebook dulu ya. Saya coba share ke Facebook untuk lagu ya. Suaranya belum keluar tuh, Mas. Iya tuh, malah azan itu. Panggilan sholat. Tunggu sebentar, saya coba mute dulu, lalu share lagu tadi ada di. Uts, tunggu. Kok lagunya hilang? Oke, sebentar, lagunya malah filenya mana nih ya? Ya. Shalom Pak Jarot. Ya, shalom. Sebentar Shalom. lagi coba share ke Facebook supaya kita tes juga internetnya ya. Oke. Kasih itu sabar, murah hati. Kasih tak cemburu, tak megahkan diri. Kasih tak mencari keuntungan sendiri. Itulah kasih yang Kayak gereja Wamena itu. sejati. Kasih-Mu Tuhan yang ku rasakan, indah dan tiada berkesudahan. Sebab kasih-Mu bukan kasih biasa.
itulah kasih yang telah kau beri. Kasih-Mu Tuhan yang ku rasakan, indah dan tiada berkesudahan. Sebab kasih-Mu bukan kasih biasa. Kasih-Mu Tuhan tak tergantikan oleh apapun yang ditawarkan. Sebab kasih-Mu bukan kasih biasa. Ya, itulah tadi cuplikan lagu mengenai kasih. Karena kita sekarang akan berbicara mengenai misi. Jadi selamat berjumpa teman-teman semuanya dalam program Keluarga Indonesia Bahagia. Nah, malam hari ini kita berbicara mengenai misi dan keluarga. Karena misi memang sangat menggairahkan sehingga orang bisa terbang terus, lupa mendarat. Dan hari ini yang datang pakar-pakar misi semuanya, ya. Tapi sebelumnya kita akan mulai dengan doa, pujian, dan selalu kita mulai dengan yang satu ini. Keluarga Indonesia Bahagia. Iya, keluarga Indonesia bahagia yang memimpikan keluarga-keluarga Indonesia menjadi keluarga yang bahagia. Dan kita akan mulai dengan pujian dan doa oleh Pak Roni Daud Simeon. Silakan Pak Roni, Tuhan memberkati. Masih di mute Pak Roni. Ya, terima kasih. Sebuah lagu yang bersama dengan rekan-rekan di Bali 20 tahun yang lalu ini kami membuat album Sukacita Penuaian, dan lagu ini tentang kerinduan kita supaya ribuan pulau dan suku bangsa di Indonesia ini bisa mendengarkan Injil Kerajaan Allah dan mereka boleh mendengarkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Ribuan pulau dan suku bangsa menantikan lawatan kasih-Mu. Ku takkan berdiam dan tinggal tenang sampai kemuliaan-Mu dinyatakan atas negeriku, atas bangsaku. Itu kerinduanku, atas negeriku, atas bangsaku. Itu kerinduanku. Inilah hidupku, ku serahkan padamu bagi kemuliaan-Mu. Oh, inilah hatiku, ku serahkan padamu bagi bangsaku. Inilah hidupku, ku serahkan padamu bagi kemuliaan-Mu. Oh, inilah hatiku, ku serahkan padamu bagi bangsaku.
jiwaku bagi Indonesia. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu di bumi ini, di Indonesia seperti di sorga. Ini doa kami ya Tuhan. Haleluya. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu di bumi ini, di Indonesia seperti di sorga. Dan nyatakan diri-Mu lewat segala pembicaraan kami, urapi hamba-hamba-Mu, Pak Irwan, semua, Pak Daniel, Pak Jarod, dalam kuasa hikmat-Nya daripada-Mu Tuhan. Setiap kami yang mendengar, menyaksikan, kami mendapatkan dan menginspirasi setiap kami untuk bergerak supaya Injil kerajaan-Mu sampai di setiap suku, kaum, bahkan bahasa di Indonesia. Dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Rani Daud buat doa, pujian, penyembahan, pembukaan. Dan teman-teman semuanya, malam hari ini tema kita adalah misi dan keluarga. Nah, kita menghadirkan dua narasumber, tapi yang pertama dulu, ya, yaitu namanya Pak Daniel Ginting, menggembalakan gereja di Kuching, Malaysia. Tapi selain di Kuching, ada beberapa cabang di Kinabalu dan beberapa kota yang lain. Yang pasti saya pernah mengunjungi yang di Kuching dan di Kinabalu. Tapi yang menarik juga, waktu saya dulu belum pernah ke sana, tapi saya pernah melihat foto-fotonya di Instagram, ya, ada di Pastor in Life, ya, bukan Pastor in Style, bukan ya, Pastor in Life, ya, lagi naik motor ke pedalaman, gitu ya. Wah, ini orang misi juga ini, gitu ya. Tapi oke, biar Pak Daniel memperkenalkan dirinya. Silakan Pak Daniel, boleh di-unmute dan biar kita kenal. Pak Daniel boleh memperkenalkan diri dalam pelayanan, baik misi ataupun pelayanan yang lain, boleh diceritakan sejak kapan dan sampai saat ini pencapaiannya atau kondisi pelayanan saat ini. Ya, Tuhan berkati Pak Daniel. Ya, terima kasih Pak Jarod. Shalom semua Bapak Ibu Saudara. Shalom Pak Irwan, shalom Pak Roni. Ya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan pada malam hari ini, boleh sharing. Dan tema kali ini sungguh luar biasa tentang misi. Ya, iya Pak Jarod tadi berkata untuk menyaksikan bagaimana pengalaman misi di Borneo, di Sarawak. Ya Bapak Ibu Saudara, saya sudah ada di Kuching, tadi Pak Jarod sudah kenalkan. Ya, tapi saya perkenalkan dulu di sebelah saya ini. Ini istri saya, Caroline Panjaitan. Ya, Caroline Panjaitan. Halo. Iya, kami sudah punya anak 3, dan 3 anak kami lahir di Kuching juga. Ya, semua lahir di Kuching, dan menggembalakan di Kuching sudah 8 tahun. Yang pasti semua jemaatnya bukan kucing, manusia. Gitu. Iya, Pak Jarod, Pak Roni, Pak Irwan. Saya ingat bulan Maret 2012, Pak Irwan utus saya ke Kuching. Pak Irwan utus saya ke Kuching. Dan waktu itu sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya, karena ketika sampai di Kuching ini sebuah budaya yang baru, kota yang belum pernah saya injak, tempat yang saya belum pernah tahu, tiba-tiba langsung diutus ke Kuching, begitu ya, sama Pak Irwan waktu itu. Waktu itu saya ingat kondisi jemaat waktu itu ada 30-an orang di satu ruko. Dan waktu itu saya bawa istri saya dalam keadaan mengandung 5 bulan. Dalam keadaan mengandung 5 bulan, dan menjadi tantangan ketika ada di Sarawak itu adalah
kita ini kan orang asing, lalu berurusan dengan yang namanya imigrasi, polisi, dan itu harus keluar terus. Dan itu menjadi tantangan terbesar buat kami ketika pertama awal-awal ada di Kucing. Ya, ketika awal-awal ada di Kucing. Orang kan kalau dari Indonesia pelayanan ke luar negeri, dia bilang gitu kan. Wah, ini tiba-tiba di luar negeri dong, kenapa begini? Kan begitu. Wah, ini luar biasa. Menjadi sebuah tantangan yang luar biasa, Pak Jarod. Dan kali itu kami pernah ngalamin yang namanya masuk di office imigrasi, diinterogasi, kamu buat apa? Tantangan dalam sebuah pelayanan. Kalau kita bilang saya pastor, nggak boleh di Malaysia. Kalau saya bilang saya berkunjung, kenapa kamu harus keluar masuk tiap hari, tiap bulan? Wah, ini menjadi dilema buat saya. Tapi di situ kami melihat Tuhan menyertai pelayanan kami. Sampai satu kali ada seorang keluarga memberikan kami jaminan. Dan waktu itu dia bukan orang Kristen. Waktu itu dia bukan orang Kristen. Menjamin kami satu keluarga untuk kami bisa tinggal di sini dan kami memiliki visa. Untuk memiliki visa. Dan akhirnya anak-anak bisa sekolah dan semuanya kami bisa tinggal di sini. Dan puji Tuhan, orang yang memberikan jaminan itu tahun ini sudah menerima Tuhan Yesus. Sudah menerima Tuhan Yesus. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Dan ketika saya melihat Tuhan di tengah-tengah pelayanan ini, saya bilang gini, Tuhan apa yang kau mau? Satu kali Tuhan bilang gini dalam hati saya, panggilanmu adalah nations, bangsa. Akhirnya mulai bergerak dari satu kota ke kota yang lain. Dan dari satu gereja di 2012 itu, sekarang kita sudah ada membawahi 18 gereja. Membawahi 18 gereja. Wow. Dan dari gereja yang sederhana itu, sekarang yang kemarin masuk Pastor in Life, kita itu membangun perbatasan, Pak Jarod. Di sepanjang perbatasan itu kita membangun perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Kita membangun sekolah, yaitu sekolah-sekolah yang mencerdaskan anak-anak di pedalaman. Karena ceritanya gini, waktu itu kita ke pedalaman, kita buat acara anak-anak, anak kelas 5 SD, anak kelas 6 SD nggak bisa baca tulis. Nggak bisa baca tulis. Loh, ini kan berarti kan ada masalah. Ya, ternyata masalahnya dari kelas 1 sampai kelas 6 gurunya cuma satu, begitu. Gurunya cuma satu. Akhirnya kita membuat rumah-rumah belajar di perbatasan dan kita mengirim misionaris-misionaris guru di perbatasan. Dan sekarang sudah ada 6 rumah belajar di Kalimantan Barat dan 2 sekolah TK di Kalimantan Barat. Dan juga dari 30 jemaat tadi mulai berkembang melahirkan pemimpin dan kami membuat sebuah tim dan sekarang di Kucing ada 350 jemaat. Wow. 350 jemaat. Dan ya, stop iya, di situ dulu ceritanya. Ya, luar biasa, luar biasa. Nah, nanti saya akan kembali ke, atau mungkin saya di Bapak dulu ya. Nanti Pak Irwannya belakangan, rajanya muncul. Masih di Pak Daniel, tunggu. Nah, ini Pak Daniel, saya sekarang mau nanya Ibu nih, mumpung berdua ya, jadi nggak boleh dianggurin. Karena kalau penginjil itu suruh ngomong terus, lupa di sebelahnya ada istrinya. Ini mumpung Ibu ada di sebelahnya nih, Bu. Saya mau tanya sama Ibu ya. Hamil 5 bulan, diajak ke Kucing, jemaatnya 30, rukonya kecil minta ampun di belakang pasar. Dan ini kan nanti kalau anak lahir ada biaya apa tidak. Belum lagi suami pasti stres ngurusin tempat yang baru, pelayanan yang baru, jumlahnya enggak banyak, uangnya pas-pasan ini. Ini istri hamil dibawa begitu-begitu ini bisa senewan ini gitu ya. Wah, yang dipikirin suami mungkin misi gitu. Lupa sama istri. Saya mau tanya sama Ibu, anggap aja Bapak di sebelahnya nggak ada gitu ya. Bu, Ibu pernah komplain nggak sama pelayanan Bapak gitu? Ngapain sih kamu jadi orang misi gitu? Kan jadi penggembalaan lebih enak, udah jelas, atau staf di kantor pusat. Ya pelayanan tapi jangan misi lah gitu. Atau paling enggak melayani itu ya yang jelas-jelas aja gitu lah. Misi ini kan serba nggak jelas gitu ya. Pernah nggak Bu gitu Bu? Ya Pak.
Oke, shalom semua. Ya. Ya, dulu awal-awal tahun, jadi awal tahun 2012 itu kan saya baru hamil muda ya. Lalu Pak Irwan itu utus suami saya 1 bulan di Bali, Pak. Waktu itu kami masih di Medan. Nah, saya pertama waktu dengar kalau 1 minggu, oke lah, saya rasa oke. Tapi awalnya tidak langsung 1 bulan, jadi 1 minggu. Manjang lagi 2 minggu, 3 minggu, akhirnya 4 minggu. Nah, saya sempat komplain. Saya sempat komplain karena kan biasa kan kalau hamil muda itu bawaannya mau dimanja, mau diperhatikan, justru ini malah ditinggal gitu kan. Lalu saya pernah mau komplain dan memang sempat terkeluar dari mulut komplain. Tapi ketika saya lagi doa, Tuhan tuh seperti berbicara dalam hati saya. Tuhan tuh bilang begini, Daniel itu milikku. Jadi mau kapanpun saya ambil dia, saya bisa, gitu kan. Nah, ketika saya dengar suara itu, saya menjadi agak sedikit takut arti gini, ngapain juga saya batasin, benar juga, Daniel itu miliknya Tuhan, sekalipun saya istrinya, tapi saya nggak boleh berhak nahan dia dekat saya terus, gitu kan. Nah, akhirnya, mulai dari peristiwa itu, ketika Pak Irwan utus ke Kucing, sekalipun di Medan waktu itu sudah ada TK, sekalipun harus meninggalkan semua, akhirnya saya ikut aja. Jadi udah nggak komplain lagi. Sampai tahun ini, setiap tahun sampai di Kucing mengalami banyak tantangan di imigrasi, hamil-hamil besar harus naik bus ke Pontianak ngecop dengan perut besar, jalanan juga lubangnya besar-besar gitu kan. Saya nggak berani komplain lagi karena sudah mengerti bahwa ternyata memang Tuhan panggil suami saya itu jadi hamba Tuhan gitu. Jadi udah nggak komplain Pak Jarot. Dulu sebelum dengar suara Tuhan sempat komplain, tapi sekarang udah nggak lagi. Oke, ya ini tadi Pak Daniel cerita, diutus Pak Irwan, orangnya cuma 30 di Kucing. Ini ibunya tambah lagi, ini ternyata hamil muda sebelum ke Kucing. Diutus Pak Irwan, kemana tadi ke Bali gitu. Disebut-sebut nama Irwan, Pak Irwan, Pak Irwan. Mana nih orangnya? Main utus-utus aja ya. Nah, kita hadirkan saudara, ini Bapak rohaninya. Jadi ini kayak Father Ensan ini, anak rohani Bapak rohani ya. Ini ada orang misi, nanti biar dia cerita siapa yang nyemplungin dia juga. Ya, ini dia Bapak Irwan Wijaya ya. Pak Irwan ini adalah saat itu ketua misi di Bethany Church Singapura ya. Lalu menggembalakan di Tanjung Pinang. Sekarang juga menjadi ketua STT di, ya kalau namanya, kalau universitas itu rektor, tapi kalau STT, Sekolah Teologi itu ketua STT di Batam. Ya, dan masih banyak lagi pelayanannya, biar diperkenalkan dulu. Sudah berapa negara, benua dijelajahi, 1 bulan berapa negara, dan saat ini membawai total berapa church planting di berapa gereja, di berapa negara. Oke, silakan Pak Irwan. Shalom semua, senang malam ini boleh bertemu Mas Jarot, Pak Roni, Daniel Ginting, dan hamba Tuhan yang lain. Ada juga itu Itok kita itu, misionaris kami di Davao, di Mindanao. Wati, dia lagi mendengar juga ini. Oh ya, Wati, dulu saya ketemu di Kamboja, saya kunjungi juga tuh Kamboja. Ya, waktu Wati ada di Kamboja ya. Oke. Iya, Pak. Iya, ya, Pak. silakan Pak Irwan, lanjutkan dulu. Sekarang dia di Mindanao, di Davao. Nah, Bapak Ibu, jadi saya sudah melayani selama 23 masuk tahun ke-24. Jadi fokus saya tetap di misi dari dulu. Jadi kalau tanya siapa yang cemplungkan, saya mau kasih tahu Mas Jarot itu saudara ya. Dulu waktu dia ketua pemuda, beliau ketua pemuda, saya juga pemuda saudara. Ikut dia, tinggal di rumah dia. Dan habis itu dia melangkah ke pendidikan, saya juga ikut ke pendidikan. Dia bangun Happy Holy Kid, dan kami cabang pertamanya yang di Jambi. Dan ketika dia juga terlibat di misi, saya juga ikut di misi, saudara, karena saya bekerja di lapangan, di penelitian. Waktu dia keluar dari lembaga pelayanan gereja, saya pikir saya orang yang terpukul waktu itu. Dan tidak berapa lama saya pun juga redup, saudara. Nah,
kembali ke latar belakang saya seorang peneliti hutan. Dari kecil saya sudah suka hutan, keluar masuk hutan, ambil sekolah di jurusan kehutanan, khususnya mamalia besar. Dan ketika saya lulus, saya juga bekerja di hutan, mengajar di hutan, berbisnis di hutan, dan ketika dipanggil sepenuh waktu itu, saudara, saya juga melayani di hutan. Mas Jarod pun saya bawa itu. Kami berdua. Ini namanya orang hutan. Ya untung sekarang belum jadi orang hutan. Kami berdua pernah terapung-apung di kapal tuh habis bensin. Jadi saya sudah sering yang begitu. Jadi itu latar belakang saya. Dan sekarang saya mengembalakan di Tanjung Pinang, di GBI My Home, Rawasari, Tanjung Pinang. Dari Ruko juga, saya ingat ketika saya diutus 2004, tapi sebelumnya saya sudah di Singapura, saudara. Tahun 97 saya menyerahkan hidup saya itu di Batam. 3 tahun kemudian saya memutuskan untuk mundur, karena saya pikir saya sangat tawar, ya saudara ya, melihat keadaan apa. Jadi waktu saya mau mundur, saya ditangkap sama mentor saya yang sekarang, gembala di Singapura. Jadi saya dijadikan mission director. Saya menanam gereja di Malaysia, terus ke Thailand, ke Myanmar, ke Kamboja, ke Vietnam. Saya keliling-keliling di Asia Tenggara, ke India, ke Nepal. Sampai satu titik saya berpikir, kok saya ini melayani orang-orang yang seperti ini. Saya pengen juga lah melayani orang yang ada di Indonesia. 2004, Oktober saya diutus ke Tanjung Pinang, menggantikan pengembalaan waktu itu digembalakan oleh Pak Hengki Pesulima. Dari situ saya pikir saya hanya mengembalakan 6 bulan saja. Karena saya kan tidak ada tipe gembala, bisa kacau ini jemaat. Ternyata jalan Tuhan itu lain. Jadi waktu itu saya ingat, saya bilang backup saya 6 bulan untuk listrik, untuk ruko yang kami sewa, untuk gaji full timer. Saya janji 6 bulan kami akan survive. Ternyata saya survive-nya 10 bulan, saudara. Nah dari situ kami mulai memutuskan apa yang harus dilakukan. Saya ingat Tuhan kasih saya visi dari Matius 9 ayat 35. Yesus berjalan dari kota ke desa, mengajar, menyembuhkan, jadi memberitakan kabar baik, mengajar dan menyembuhkan. Jadi 3 poin itu menjadi dasar saya melayani sampai hari ini. Setiap kali memberita kabar baik harus diikuti dengan mengajar dan menyembuhkan. Menyembuhkan bisa lewat firman, menyembuhkan lewat KKR, menyembuhkan lewat doa, tapi menyembuhkan juga lewat klinik, lewat rumah sakit. Makanya saya juga menyekolahkan orang di bidan, dokter, bikin klinik sendiri juga, jadi nggak tergantung sama orang lain. Mengajar, membangun sekolah di mana-mana, dari TK, SD, SMK, sampai perguruan tinggi. Dan dari situ, 2004 ketika visi itu diberikan, 2005, saya mulai membangun di Batam, semua ibu kota kabupaten yang ada di Kepulauan Riau harus diduduki. Jadi 2010, 2007, jadi 2004, 2007 semua kota kabupaten kami tembus. Habis itu tinggal kami masuk ke kecamatan dan kami punya prinsip setiap tahun, baik di Malaysia minimal 2-3 gereja baru setahun, di luar Malaysia negara baru 1 gereja baru setiap tahun, di Indonesia di Kepulauan Riau sendiri terus bertambah, di Indonesia juga bertambah 4-5 gereja setiap tahun, jadi hampir setiap tahun itu 9-12 gereja baru. Itu dengan konsep yang lama, saudara ya. Kalau sekarang dengan konsep yang pemuritan lebih cepat lagi. Apalagi COVID ini tambah cepat lagi, saudara. Jadi itu yang terjadi. Jadi saya dari Singapura jadi gembala, habis itu saya buka sekolah teologi, dari sekolah misi menjadi sekolah teologi. Nah, sekolah teologi pun sudah meningkat, sebentar lagi jadi institut. Dari situ berkembang macam-macam dan saya meningkat di daulat menjadi Ketua Indonesia Cerdas juga, mengirim guru-guru ke Papua, ke Indonesia Timur. Habis itu saya juga duduk di Badan Dunia, mulai dari Asia Tenggara, Asia, dan terakhir saya juga duduk di Badan Dunia sebagai Eksekutif Komite Jaringan Penanaman Gereja Dunia. Jadi Global Church Planting Network yang kantornya itu ada di London. Bahkan saya pun tahun lalu ditawarin untuk menjadi ketuanya. Saya nggak mau, karena saya pikir saya masih terlalu cinta dengan Indonesia, saudara, walaupun mereka datang menawarkan posisi itu. Nah, habis itu, saudara yang dikasih Tuhan, selain duduk di situ, saya juga duduk di lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Nah, anak saya 2. Ada berapa gereja, Pak Irwan? Berapa gereja? Oke, kalau sekarang gereja yang resmi, yang artinya reguler, yang ibadahnya 3 lagu cepat, 2 lagu lambat, persembahan firman, itu saya bilang regular church, itu sekitar 162, belum sama pos-posnya. Belum sama pos PI-nya ya. Dan saya juga sekarang ditunjuk sebagai Ketua Departemen Penanaman Gereja dan Suku Terabaikan dari Sinode Gereja Bethel Indonesia. Itu Mas Jarod, latar belakangnya.
Wois, mantap. Ini saya nggak tahu nih 1 bulan kalau nggak ada COVID nih berapa negara dan berapa kota dikunjungi tiap hari. Karena kalau di WA Group kadang kan fotonya ada di Rusia gitu. Nggak lama lagi transit Singapura. Wah, saya pengen pulang nih ke Tanjung Pinang. Oh bener, di Batam 1 hari. Besoknya fotonya udah di Papua. Ini orang misi yang betul-betul semangatnya luar biasa. Semangatnya semangat baja. Benar-benar untuk menjelajahi kota demi kota, pulau demi pulau. Bahkan maaf ini ketika saya lihat fotonya, ini foto yang di sebelahnya dipanggil Tuhan gara-gara COVID. Foto sebelahnya juga gitu. Foto yang lain juga. Wah, udah nggak tahu udah berapa orang aja tuh yang foto bersebelahan-sebelah dipanggil Tuhan semuanya. Yang satu ini nggak mati-mati, saudara ya. Itu saya pikir kayak Paulus aja itu ya, di penjara nggak mati, diracun nggak mati, digebukin nggak mati. Cuma ini kan gaya zaman sekarang gitu. Nah, dari sisi pelayanan saya kalau punya jempol 5 saya angkat semuanya. Tapi saya ini orang yang konsentrasi keluarga, Pak Irwan. Jadi saya mau tanya begini, Pak. Bapak ini melayani semangatnya luar biasa, visinya luar biasa, pencapaiannya luar biasa. Saya sudah tidak ada pertanyaan lagi soal visi. Pasti bisa dijawab. Jangan macam-macam sama Ketua STT. Mau nanya apa aja, saudara ya. Apalagi soal misi. Yang saya tanya ini, Pak. Dengan semangat pelayanan 45 seperti itu, saya mau tanyanya itu ini justru. Pak, istri Bapak atau anak Bapak tuh pernah komplain nggak sama Bapak? Pak, kenapa Papa tuh pergi terus? Aku nyesel nikah sama kamu, kayak nggak punya suami aja. Ini kapan berangkat, kapan pulang? Nggak jelas ini gitu. Tolong Pak, ya kalau pernah anak atau istri, siapa yang pernah komplain Pak? Atau semuanya Pak? Jangankan anak atau istri saya tuh tinggalin saya 2002. Jadi saya itu baru pulang dari India, saya ingat dari India, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Bhutan, 5 negara di Asia Selatan. Negara terakhir saya mau masuk itu Sri Lanka. Waktu itu saya masih WhatsApp dia, tolong doakan aku ya, SMS waktu itu, saya akan masuk ke Sri Lanka malam ini. Terus dia bilang, kenapa kamu doakan, kamu takut ya? Saya bilang, agak sedikit gentar karena ada pemberontakan Macan Tamil Elam waktu itu. Akhirnya saya sampai ke sana dan saya pulang, saya pikir istri saya ini pasti dengan sukacita akan menyambut saya seperti biasa, saudara. Dia memang jemput saya waktu itu di Pelabuhan Batam Center karena saya dari Maldives waktu itu, Maladewa, Kolombo, Sri Lanka, Singapura, terus nyebrang ke Batam. Dia jemput dengan 2 anak, saudara. Habis itu dia bilang ini, aku sebentar mandi, kamu tolong antar aku ke pelabuhan kapal Sekupang karena aku mau lihat sesuatu. Jadi saya antar itu. Saya tunggu dengan 2 anak saya. Waktu itu tahun 2002 berarti anak saya baru yang gede, yang kecil baru 2 tahun. Jadi saya tunggu di mobil, istri saya ini nggak keluar-keluar dari pelabuhan kapal. Tunggu, saya sudah mulai takut, saudara. Ada apa ini kalau saya bawa anak saya 2-2, gimana saya gendong? Saya turun dari mobil, saya cari di pelabuhan, nggak ada. Telepon nggak, saya takut kan diculik orang atau apa. Nggak ada, saudara. Waduh, sampai agak sedikit panik. Saya telepon mertua saya, Pak, Nana pulang ke Jambi nggak? Terus dia bilang nggak ada. Oh ya udah. Waduh, saya mulai gelisah, saudara. Tapi saya cek, akhirnya saya cek di daftar kapal. Saya tanya orang, ada nama istri saya di daftar nama-nama penumpang itu, passenger list. Waduh, wah saya telepon lagi nggak mau diangkat, saudara. Ternyata hari ketiga baru dia telepon, dia nggak mau angkat, mertua saya yang angkat. Ya, pakai bahasa Jambi, saudara. Bini kau ada di sini. Dia nggak mau balik lagi. Dia nggak mau pulang lagi. Karena kau itu jahat, dia bilang gitu. Loh, saya bilang, saya jahat apa? Coba saya ngomong. Baru dia ngomong, saya nggak mau pulang lagi, saya sudah capek jadi istri pendeta. Kamu pergi-pergi terus, kamu pulang, setiap kali kamu pulang, kamu kasih hanya uang belanja 1 juta, dan aku harus mengatur bagaimana bayar listrik, anak sekolah, segala macam. Jadi aku udah capek, hidup bertahun-tahun, itu sudah married 5 tahun, hidup bertahun-tahun sama kamu hanya seperti ini saja, dan saya sungguh-sungguh tertipu kawin sama hamba Tuhan. Loh, saya bilang, loh, kan kamu juga yang dulu suruh saya jadi hamba Tuhan. Iya, aku pikir dulu jadi hamba Tuhan itu senang. Tidak taunya susahnya bukan main. Saudara, karena yang dia bayangkan adalah hamba-hamba Tuhan mungkin yang di pastor install itu, Mas Jarod.
Ternyata orang misi, saudara, merintis jemaat satu, belum tahu kasih persembahan, saya kan harus kasih uang saya dulu, mengajar mereka bagaimana kasih persembahan, walaupun itu kecil, tapi kan uang saya. Nanti 5 orang saya kasih misalnya 5.000, masukkan persembahan. Nah, persembahannya saya bawa, saya store ke gereja, itu kan uang saya juga. Jadi pergi bukannya untung buntung, jadi dia nggak bisa terima, saudara. Ya itu kalau soal ditinggal itu, Mas Jarod. Wow. Dan itu berbulan-bulan. Wow. Bukan komplain lagi nih ya, ditinggal pulang loh. Dan nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Wah, ini dahsyat ceritanya nih. Ternyata ada hamba Tuhan ditinggal sama istrinya pulang. Lah, kalau gitu saya jadi mau nanya ini dulu aja dah gitu. Terus gimana itu disamperin, dijemput lagi atau dirayu lagi? Gimana tuh ceritanya tuh? Dia nggak mau. Pokoknya dia sudah bosan, syaratnya cuma satu, kamu berhenti jadi pendeta. Wow. Jadi hubungan ini sampai berbulan-bulan sebenarnya, hampir 4, 5, 6 bulan. Dan keluarga besar saya sudah memutuskan, kalau sampai cerai, kamu harus ambil itu anak kamu. Karena itu Marga Wijaya itu. Marga Chung, itu anak kamu. Jadi mereka nggak ada satupun yang bilang pertahankan, doakan. Jadi nggak ada. Dan hanya Pak Johan, gembala pembina saya sama Bu Bet yang waktu itu terus menguatkan saya, kamu harus tetap mempertahankan. Memang saya kasih waktu, dalam arti kata, kalau sampai berapa tahun, misalnya setengah tahun ini tidak ada respon, saya akan memutuskan untuk berhenti dari pelayanan. Saya mau urus istri saya dulu. Saya bilang gitu. Itu sign saya. Nah, tidak berapa lama itu nenek saya meninggal di Batam, di rumah. Mau nggak mau, istri saya yang sudah keliling kemana-mana, suka-suka dia waktu itu, ke abangnya di Jogja, di mana, dia putuskan pulang. Memang kami sekamar. Memang tidurnya pakai baju tidur, tapi tidak boleh disentuh. Bayangkan itu, berbulan-bulan tak boleh disentuh, pokoknya tidak. Nah, sampai satu titik, saya ingat dia itu mengalami pendarahan yang sangat luar biasa, dan kebetulan waktu itu saya ada tamu, kakaknya perempuan Pak Johan Handoyo yang pernah jadi misionaris di Filipina, yang sudah pindah ke Kanada, datang tinggal di hotel, terus saya bilang saya mau antar jalan ke jembatan, tetapi waktu itu saya minta maaf nggak bisa karena istri saya ada pendarahan terus dia bilang biar saya layani istri kamu. Nah, dari situlah dilayani sampai terjadi pelepasan. Jadi saya percaya pun darah itu pun bagian dari akses dari puncak untuk pelepasan. Akhirnya hari itu darah itu stop dan kami mengalami pemulihan walaupun step demi step. Dan dari hari itu saya pun berjanji juga saya akan berubah. Saya akan berubah karena saya pikir dulu kan saya sudah melayani keluarga, istri, urus anak segala macam. Ternyata keliru, saudara. Jadi mulai hari itu saya nemani dia belanja setiap minggu. Saya antar anak, jemput anak. Dulu kan istri aja, saya nggak mau tahu. Kalau sudah pulang saya maunya tidur aja, saudara. Dari situ saya memutuskan untuk berubah sampai hari ini. Dan saya janji waktu itu, saya janjilah sama kamu setiap tahun saya akan bawa kamu ke luar negeri. Nah, negeri pertama yang saya bawa dia kemana, saudara tahu? Ke Timor Leste, tinggal di kampung. Dia bilang, kalau tahu kayak gini enak, aku biaya mahal, kenapa nggak kamu bawa aku ke Hong Kong aja? Ini mah kampung, saudara. Nah, tapi mulai dari situ, saudara, hampir setiap tahun. Dan saya memang, tahun kemarin itu yang paling banyak perjalanan saya, 4,5 kali keliling dunia. Dengan negara yang saya injak 26 kali. 26 negara, dan negaranya memang agak antik-antik, mulai dari Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbek. Saya pernah masuk ke Korea Utara juga, ke Siberia juga, ke Rusia. Jadi Tuhan bawa dari benua ke benua cara Tuhan. Jadi dari situ saya all out, Bapak-bapak. Terus kenapa kok kamu gila-gila sama misi? Jadi dulu saya peneliti satwa liar. Saya jalan di hutan itu tengah malam, bawa senter, kumpulkan data, di atas pohon, digigit nyamuk, segala macam. Itu saya all out, saya menikmati. Jadi sampai satu titik saya berpikir dulu untuk pekerjaan dunia yang hasilnya pun saya nggak tahu, nggak pasti, saya pun sudah all out. Apalagi sekarang. Jadi itu yang keep me on fire all the time, Mas Jarod. Wow, menarik ini. Menariknya karena tidak banyak orang yang tahu kalau hamba Tuhan itu pernah punya masalah keluarga. Dan saya tidak memandang rendah orang yang pernah punya masalah. Saya kasihan sama orang yang tidak pernah bercerita kalau punya masalah, tidak ada teman untuk bercerita, tidak berani bercerita, menyimpan rahasia, dan tiba-tiba mengejutkan semua orang. Dan saya menghargai untuk Pak Irwan yang berani bercerita, dan tentunya kalau sekarang berani, karena justru semakin menarik, karena sudah pulih.
Ya, kalau dulu pernah ditinggalkan istri, ya sampai pulang ke rumah orang tuanya hampir 6 bulan. Ya. Nah, tapi kalau sekarang ini saya melihat, ya kan saya follower Pak Irwan juga untuk Instagramnya, tak ikutin aja ini. Waduh, ini lagi berdua di mana, lagi berdua di mana. Wih, ini sekarang berduaan terus ini ya, bulan madu terus ini ya. Kayaknya bukan setahun sekali deh. Mungkin benar juga kalau tahun yang lalu dibilang 27 negara itu, berapa negara atau malah semua negara tuh istri diajak. Nah, saya mau tanya begini nih. Dari istri yang pernah meninggalkan ya dengan syarat kalau kamu terus jadi pendeta, aku nggak pernah pulang. Kalau kamu nggak jadi pendeta lagi, baru saya balik. Akhirnya dia balik, ya, dan Pak Irwan masih jadi pendeta, jadi hamba Tuhan, tapi dia sakit pendarahan dan mengalami mujizat, disembuhkan Tuhan. Maka walaupun Pak Irwan tetap jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, dia tidak pergi. Tapi yang menarik dari saya ini, kayaknya perubahannya udah malah jauh sekali, ya. Bukan hanya tidak mau pergi, tapi ini kan sekarang pergi bersama-sama, mendampingi pelayanan. Dan kalau saya lihat foto-fotonya itu kan dari gestur, dari nature, dari fotonya, dari mimik wajah, kelihatan menikmati perjalanan itu. Gitu. Nah, maka pertanyaan saya nih Pak, gimana tuh Pak caranya ngajak istri yang tadinya nggak suka pelayanan misi sampai jadi mau pergi kemana-mana, apalagi diajak pertamanya ke Timur-Timur. Ngajak ke Hong Kong kayak ke Australia, keluar negeri yuk kemana? Timor Leste. Itu sama NTT, bagusan NTT saudara ya. Tapi berikutnya kan dia mau terus tuh. Oke Pak Irwan, boleh berbagi tips membangun pernikahan yang akhirnya bisa menjadi teman pelayanan misi. Nah, ini nggak mudah. Silakan Pak Irwan. Tapi saya cerita sedikit yang di Timor Leste itu, Mas. Ya. Karena di sana kan jam lampu cuma jam 6 sampai jam 10. Ya, habis itu kami sewa kasur. Satu kasur itu $10 satu hari. Nah, kami harus sewa 2 kasur, $20. Habis itu punya jendela, habis itu nggak punya kipas angin. Jadi malam-malam dia kepanasan. Terus dia bilang, aku buka baju boleh nggak? Buka aja lah. Terus kalau orang intip, dia bilang gitu. Terus saya bilang, kalau orang intip kan kamu juga nggak kenal siapa yang intip. Oh, kasih bonus sekali-sekali kasih orang intip, ya biarin aja lah. Dia ketawa-ketawa dia. Itu pengalaman yang nggak bisa dilupakan. Nah, jadi kalau misalnya kenapa dia bisa tertarik, saya pikir karena punya belas kasihan itu ya. Karena kan saya pergi ke tempat-tempat yang memang orang-orang memang lagi membutuhkan. Daerah bencana, daerah apa, dia pun ikut. Waktu gempa Nias, tsunami Nias, Palu, hampir semua daerah bencana ketika saya bawa, dia ikut. Karena timbul belas kasihan itu. Dan dia pikir ya, dan kami sudah komitmen juga kalau saya pergi, yang pendek-pendek, jarak pendek, dia nggak perlu ikut. Tapi kalau saya pergi sampai lebih dari seminggu, 10 hari, dia ikut. Jadi untuk itu pun kami harus menyisihkan keuangan untuk keuangan pribadi kami untuk istri saya. Nah, dia sendiri pernah mengalami satu musibah juga, 2014. Saya banyak mengalami musibah juga, saya sudah teruji. Saya mendarat darurat pernah 3 kali, saudara. Kami pernah kapal waktu dia gendong anak, pulang dari Batam ke Jambi, kapal itu dihantam ombak, pecah kacanya kiri kanan, semua berteriak. Jadi istri saya juga di dalam. Kami pernah naik mobil, dalam perjalanan mobil itu terbalik, kami juga berdua di dalam. Terus saya naik pesawat yang berdua sama dia 1 kali ketika pesawat itu ada masalah. Saya ingat betul, saya mimpi pesawat itu jatuh. Saya sendiri ngalamin yang emergency landing itu 2 kali sendiri, dan 1 kali sama dia itu pesawat besar. Waktu itu pesawat itu memogok mesinnya sebelum lepas landas, tetapi saya sudah mimpi sebelumnya, itu di Jepang. Nah, balik lagi ke istri saya. Jadi ketika saya mulai terjun ke pulau kemana, saya cuma bilang, boleh nggak kamu ikut saya 1 kali saja. Saya nggak minta banyak-banyak, tapi kamu temani aku 1 kali aja dalam 1 bulan sudah cukup bagiku. Dan dia mulai ikut 1 kali, lama-lama dia bilang, ya udahlah aku temani kamu. Dan mulai menikmati. Dan dia mengalami mujizat ketika payudaranya divonis kanker. Itu waktu itu kami lagi pelayanan di Malaysia, mau periksa biasa, ternyata kanker payudara, dan itu bergumul juga. Itu 2014. 2015 itu titik puncak.
ketika anak saya itu usus buntunya pecah 13 hari. Sementara saya sedang ada di Bandung dan mau berangkat sama istri saya ke Kupang, terus naik ke atas sampai ke Atambua, masuk ke Oikusi, nyebrang ke timur Dili. Dari Dili saya mesti terbang ke Kuala Lumpur, terus ke India. Nah, waktu itu anak saya itu dalam keadaan kritis, hidup dan mati. Dia cuma WhatsApp saya 1 kali saja, Sabtu pagi, itu membuat saya meratap-ratap. Dan itu waktu itu dia WhatsApp, anakmu kondisinya tidak baik. Saya tahu, saudara, karena itu raw maut sudah menjemput. Umur anak saya waktu itu sekitar 16 tahun. Saya puasa, saya nangis, meratap, tapi saya sudah bilang sama Tuhan, saya tidak akan pulang. Kalau sampai anak saya meninggal, paling saya jemput mayatnya, saya taruh di gereja. Itu keputusan saya waktu itu. Tapi waktu itu Tuhan ingatkan, kamu ini kan pernah bernazar bahwa anakmu dua-dua nggak boleh jadi pendeta. Itu dari istri saya, saudara. Jadi sebelum anak kami kedua lahir, itu tahun 2000, dia sudah janji dulu sama saya, panggil. Anak pertama sudah bilang nggak boleh jadi pendeta. Terus dia bilang, anak kedua kau janjilah, ini pun tidak boleh jadi pendeta. Waktu itu saya masih sempat bertanya kenapa dia nggak boleh jadi pendeta. Pokoknya janji dulu bahwa dia nggak boleh jadi hamba Tuhan. Saya bilang, oke, saya janji anakmu tidak boleh jadi hamba Tuhan. Nah, waktu saya janji anak tidak boleh jadi hamba Tuhan, baru dia jelaskan. Karena saya sudah tidak bisa nangis. Bahkan air kencing pun sudah berubah menjadi air mata. Artinya kencingnya pun naik ke atas. Sampai habis gitu. Karena banyak menangis meratap keadaan kami waktu itu. Nah, waktu 2015 itu ketika antara hidup dan mati itulah waktu itu saya bilang, Tuhan, saya cabut semua nazar saya. Wah, anak saya nggak boleh melayani Tuhan, saya patahkan semua, tapi kalau boleh Tuhan perpanjanglah hidupnya. Nah, itu istri saya mendampingi anak saya sampai anak saya sembuh. Betul-betul mengalami mujizat sampai perutnya itu mesti dioperasi 2 kali, saudara. Dan bahkan infeksi lagi. Dari situ ya tambah cinta lah sama-sama ke pelayanan. Terus terakhir saya ganggu dia, sekarang kamu masih mau meninggalkan aku apa enggak? Saya pikir toh sudah senang kan, bawa ke luar negeri, ke dalam negeri, kemana ya. Terus bilang nggak mau. Kenapa? Sudah senang ya? Bukan, sekarang sudah tua katanya. Bukan karena sudah senang, kalau dulu masih muda, aku masih bisa lagi katanya. Itu intermezzonya Mas Jarod. Haleluya. Wow, ini luar biasa nih. Luar biasanya ini loh. Istri tadinya nggak suka suaminya pelayanan misi gitu ya. Lalu dibujuk dalam rangka supaya mau ke luar negeri atau supaya mau tertarik dengan misi. Bayangan saya itu dibawanya ke Australia, ke Amerika, ke Singapura gitu loh. Tapi ternyata dibawanya ke Nias, ke tempat gempa, ke Timor Leste. Ya tetap pelayanan-pelayanan misi yang sangat unik, yang membutuhkan korban. Kalau pelayanan tempat seperti itu udah pasti tiket beli sendiri. Kalau saya diundang pelayanan ke Australia, kemana ya, kadang gerejanya besar, saya bawa istri dibayarin gitu. Tapi Pak Irfan ini menurut saya ketika mengajak istri untuk pelayanan misi, betul-betul misi. Jadi istrinya akhirnya benar-benar menangkap hati misi dan pelayanan misi, dan kalau toh pergi mulai bisa menikmati. Wow, menurut saya luar biasa kesaksiannya. Saya kembali ke Pak Daniel sekarang ya. Ini Pak Daniel, anak rohaninya Pak Irfan ya. Anaknya jadi dahsyat, gimana bapaknya gitu ya. Jangan tanya kakeknya udah lama nggak misi. Jadi sebelum saya bertanya ke Pak Daniel nih, mungkin biar teman-teman mengenal sedikit latar belakang saya nggak pernah cerita soal pelayanan misi ya. Jadi tahun 90 saya bergabung di Gereja Karsa Pemuda, lalu 90 itu saya menjadi ketua Departemen Anak. 94 saya menjadi ketua pemuda, nah 95 itu saya menjadi ketua departemen misi. Saya sempat pegang 2-3 tahun departemen misi dalam negeri. Mendirikan SBMB, Sekolah Pelayanan Misi Betani. Lalu sebagai ketua departemen misi, saya juga menunjuk departemen misi di berbagai cabang atau rayon lainnya. Nah, di Jambi itulah Pak Irfan yang juga ketua anak, buka Epiolikit, saya ketua muda di nasional, Pak Irfan ketua pemuda di Jambi. Begitu saya pegang misi, ikut juga dia jadi orang misi. Saya bawa dia ke Batam, naik perahu dari Batam ke Pulau Kundur sampai balik lagi ke Jambi. Nah, jadi orang misi seruntul gitu. Lalu saya tinggal begitu saja. Jadi sebenarnya bukan saya tinggal gitu ya, sayanya yang dipecat.
sayanya dicopot ya. Jadi ya sudah, anak buah saya kayak ayam kehilangan induk, masing-masing tidak tahu kemana karena saya sudah tidak di organisasi lagi. Saya lost kontak. Saya kehilangan kontak dengan beberapa anak buah saya. Terus kalau yang di Jakarta tentu saya masih berhubungan. Tapi yang di luar pulau kehilangan kontak. Saya karena juga nggak dijadwal khotbah lagi keliling ke kota-kota. Tapi saya mengucap syukur. Tidak ada yang hilang. Belakangan ini muncul kembali, ketemu lagi. Si A jadi gembala di Pluit, si B jadi gembala di sana, si ini, wah anak rohani saya atau anak didik saya dulu jadi itu, gitu ya. Dan ternyata yang satu ini sudah melebihi gurunya. Jadi ketua misi kelas dunia. Ya, anaknya saja, anak rohaninya membawai puluhan gereja. Ya, sekarang Pak Daniel. Ya, silakan Pak Daniel di unmute ya. Saya mau tanya Pak Daniel nih. Dan Ibu, ya silakan. Yang menjawab boleh Pak Daniel, boleh Ibu. Pelayanan misi ini memang bagi orang yang sungguh-sungguh itu begitu menggairahkan. Dan bukan hanya pelayanan misi sebenarnya. Kalau bagi Bapak Ibu yang menyaksikan atau mengikuti Zoom ini, namanya bekerja kalau bergairah juga bisa workaholic. Namanya pelayanan misi kalau sungguh-sungguh juga memang pasti sangat bergairah. Sehingga ada bahaya dari kesungguh-sungguhan dalam tanda petik. Sehingga sudah lewat dari sungguh-sungguh menjadi ambisius atau menjadi kalau pekerjaan workaholic. Nah, saya mau tanya ke Pak Daniel atau Ibu boleh menjawab. Bagaimana tipsnya untuk menjaga keseimbangan? Saya yakin dalam level dan skalanya masing-masing orang pernah tidak seimbang dalam hidup ini. Terlalu banyak pelayanan, terlalu banyak bekerja, terlalu banyak taat sama pemimpin, sampai nggak taat sama suami, terlalu mengasihi gerejanya, sampai nggak mengasihi istri. Pasti orang pernah mengalami ketidakseimbangan. Tapi suatu ketika pasti Tuhan berbicara, lalu mulai mengatur ulang. Nah, boleh diberikan pengalaman atau kesaksian bagaimana akhirnya mencapai keseimbangan hidup, sehingga baik pelayanan atau keluarga itu dua-duanya bisa dilayani dengan baik. Ya, silakan Pak Daniel. Atau Ibu juga boleh. Ya, sebenarnya Pak Jarod sebelum kami menikah, kami ini satu tim pelayanan misi. Waktu itu kami sama-sama di satu sekolah STT. Saya mengambil jurusan misiologi, dan istri saya mengambil jurusan pendidikan agama Kristen. Tetapi setiap libur semester, kami tidak pulang kampung, tapi kami melakukan mission trip. Kami selalu melakukan mission trip, pergi ke pedalaman-pedalaman, ke daerah-daerah, gitu, ke beberapa, khususnya di Indonesia Timur. Nah, jadi itu sudah terbiasa. Nah, nilai-nilai pelayanan misi itu sudah terbangun di antara kami. Lalu kami menikah dan terjun di pelayanan misi. Tetapi ketika dalam keluarga, ketika dalam berkeluarga memang ada hal-hal yang Pak Jarod tadi katakan itu, ya, tentang penting antara keluarga dan pelayanan, ya. Jangan sampai mengorbankan keluarga atau mengorbankan pelayanan. Kami memiliki sebuah prinsip bahwa kita dalam pelayanan, di dalam keluarga ini sama-sama penting, keluarga penting, pelayanan penting. Nah, yang kami lakukan, kami mau saksikan, yang kami lakukan adalah untuk menyeimbangkan antara keluarga dan pelayanan. Memang tadi dasarnya kami memang sudah sama-sama pelayanan, dasar misinya kami sudah ada, kami sering pelayanan sama. Untuk menyeimbangkan memang ketika saya sebagai seorang misionaris yang selalu pergi ke satu tempat ke tempat yang lain, saya biasakan ada quality time dengan mereka, dengan keluarga, dengan istri, dan ada agenda untuk bawa mereka liburan, Pak. Liburan, dan untuk menyeimbangkan pelayanan dan keluarga, saya juga memberdayakan setiap pemimpin-pemimpin yang ada di gereja ataupun tim yang ada di Borneo, sehingga mereka bisa bergerak juga, mereka bisa berjalan juga. Jadi tidak harus saya sendiri, tidak harus saya yang melakukan pelayanan itu, dan tim-tim bisa bergerak sendirinya juga gitu, Pak. Yes, Pak.
Itu tapi ngajak istri liburannya nggak ke Timor Leste ya? Kemahalan Pak ongkosnya. Bu, liburnya kemana Bu? Yang deket-deket aja Pak. Oh gitu ya, ke jembatan itu ya, jembatan Kucing. Ya, aduh, si ibu udah dijanjiin keluar negeri, terbayang deh San Francisco, California, London, mendarat di Timor Leste, saudara ya. Aduh, betapa berat ujian seorang istri pendeta ya. Saya balik ke Pak Irwan dulu lagi deh ya. Saya jadi ingat ini ya, Pak Irwan. Ini bukan istri tapi anak ya. Selain istri Bapak yang pernah meninggalkan Bapak, kayaknya anak Bapak juga pernah kepahitan tuh sama Bapak ya. Bapaknya model pergi terus nggak pernah di rumah gitu. Boleh ceritain Pak dalam hal apa yang pernah dikomplain sama anak, lalu juga pemulihannya. Kalau saya berani bertanya karena sekarang melihat kan sudah pulih nih, wah dahsyat nih anaknya mau jadi hamba Tuhan, nasarnya dicabut. Tapi kan pernah ada masalah di areal untuk hubungan orang tua anak juga. Silakan disaksikan Pak Irwan. Ya, jadi waktu anak saya yang paling gede itu waktu dia SMA, itu dia jadi liar. Dalam arti kata, dia pokoknya bandel, suka melawan, dan adiknya digebukin, abuse. Jadi pokoknya adik yang kedua, anak saya kan cuma 2, Joshua dan Caleb. Jadi adiknya yang kedua, adiknya yang kecil, jadi Rodi. Jadi kalau dia lagi di mana gitu, adiknya ngintip, Caleb, tolong ambilkan ini. Jadi pokoknya sifatnya nggak bagus, mamanya dilawan, orang tuanya, engkongnya juga, kakek saya, kakek neneknya ketika datang dari Jambi, terus mama saya juga dilawan. Jadi sampai satu kali dia kelas 2 SMA, istri saya tuh WhatsApp saya, dia bilang, papi, kamu memang pelayanan maju diberkati, orang-orang dipulihkan, kamu khotbah, orang senang, sukacita, semua pelayananmu bagus, tapi kamu ingat ya, kalau kamu nggak hati-hati, kamu akan kehilangan anakmu. Saya sendiri udah nggak sanggup mengatur, kamu harus segera pulang. Jadi waktu itu saya kaget karena saya masih di Tanjung Pinang, Pulau Bintan, saya putuskan untuk pulang. Dan untuk pulang itu saya cuma kasih tahu 3-4 orang, termasuk pendoa Safat, tolong doakan saya. Kalau ini tidak ada perubahan juga, saya akan memutuskan untuk stop dulu pelayanan setahun. Saya akan urus anak saya. Saya pikir daripada saya nanti menyesal. Nah, habis itu saya ketemu anak saya kami ngomong, saudara, saya cuma kasih tahu dia, kamu ingat baik-baik ya, papimu ini hamba Tuhan. Kalau kamu kayak begini terus, papi akan stop pelayanan, papi akan urus kamu. Sekarang papi mau tanya kamu mau berubah apa enggak? Wah, dia lama, dia nangis dan dia bilang waktu itu, ya aku mau berubah papi. Nah dari situlah kami breakthrough Pak Jarod. Jadi saya pun setiap tahun pasti kami berempat jalan. Kalau nggak dalam negeri ya luar negeri. Tapi ya itu ya nabung dulu ya. Maksudnya itu, jadi kalau anak-anak banyak pilihannya, pintar-pintar mereka ini, mana mau dia ke sana. Jadi itu yang terjadi dan puji Tuhan juga anak saya dua-dua sudah kerja. Satu yang besar itu dari pertambangan, dia berhenti bulan Maret karena COVID, dia pulang ke Batam hanya menganggur 2 bulan. Sekarang dia sudah kerja di perusahaan pabrik coklat, saudara ya, itu luar negeri punya. Nah, anak saya kedua itu umur 20, itu pun sudah lulus. Jadi dari kemarin dia apply kerja dan dapat kerja di Singapura, di mana perusahaan itu kantornya di Batam. Jadi perusahaan Singapura, urus urusan Singapura, tapi kantornya di Batam. Jadi ya dia pulang juga akhir bulan ini dari Singapura akan pulang. Jadi kami kumpul lagi semua. Jadi saya pikir itu satu mujizat juga bisa kumpul. Karena kami nggak kepikir bakal bisa karena kami tinggal berdua aja kemana-mana. Dan sekarang mereka bisa kumpul. Bulan-bulan depan kami semua kumpul gitu Pak Jarod. Wow. Bagaimanapun juga masalah ada, tapi pasti ada penyelesaian ketika hati Bapak mau kembali kepada anak ya. Jadi orang tuanya dulu yang balik menemui anaknya, ngajak bicara sama anaknya, karena kalau hati Bapak kembali kepada anak, baru anaknya kembali kepada Bapak. Jadi menurut saya memang seharusnya demikian dan yang demikian juga yang diajarkan oleh Alkitab. Ketika Yefta menjadi perampok penyamun, maka tua-tua Gilead mereka mencari Yefta. Ketika manusia berdosa, maka Bapa di sorga mengirim Yesus putranya yang tunggal supaya barang siapa percaya diselamatkan. Inisiatifnya dari Bapa di sorga. Inisiatifnya dari orang tua.
Ya kecuali kalau orang tuanya yang tidak lahir baru dan anaknya yang kembali kepada orang tuanya terlebih dahulu. Kembali ke Pak Daniel, dan setelah ini kita akan buka pertanyaan dari peserta yang di Zoom ya. Kalau peserta yang lihat live di Facebook, kami tidak melayani menjawab pertanyaan yang dari Facebook, supaya saya fokus melihat yang di streaming dan tidak menggunakan dua gadget, mesti ngeliat Facebooknya ada pertanyaan apa di sana, karena kita tidak ada sekretaris di keluarga Indonesia Bahagia, semuanya multi talent, multitasking, kerjain sendiri. Jadi, nanti tapi yang ikut Zoom itu boleh bertanya, silakan nanti kalau mau verbal ya angkat tangan, langsung di unmute aja sendiri, langsung bertanya. Tapi kalau mau ditulis lebih baik. Nah, tapi sebelum kita buka pertanyaan untuk peserta, saya kembali ke Pak Daniel. Untuk Pak Daniel atau Ibu boleh berbagi mengenai membangun kesepadanan. Karena memang indahnya itu melayani ketika sepadan. Dan saya melihat hamba-hamba Tuhan, teman-teman saya bersyukur mereka mencapai level kesepadanan itu. Pak Irwan dan Ibu sekarang sama-sama di misi, rajin pergi berdua, bukan hanya tempat luar negeri yang enak-enak untuk ngelencer, istilahnya begitu ya. Wah, ini bukan pelayanan yang ngelencer, tapi pergi pelayanan misi yang memang ladang misi, pekerjaan misi, kota misi. Itu menurut saya kesepadanannya tercapai. Atau kalau teman narasumber sebelumnya, ya Pak Jailman Silaga dan Ibu berdua sebagai pembicara tandem, berbicara saut-sautan, wah ini sepadan sekali gitu ya. Nah, kalau beberapa waktu sebelumnya Ibu Roni Daud ya, Ibu Nancy ikut berbicara juga, dan dia ikut menyampaikan pandangan gitu. Itu istri saya sampai komen, wih Ibu Nancy kalau bicara isinya dalam gitu ya. Ini pengajar juga gitu. Jadi saya bilang iya ya, saya ngajar sekolah Alkitab, Ibu Nancy jadi murid aja pertanyaannya tajam-tajam gitu ya. Wah, kesepadanannya dibangun gitu ya. Nah, sekarang Pak Daniel dan Ibu nih boleh berbagi tips bagaimana membangun kesepadanan. Karena kadang-kadang suami melayani, istri tidak pergi ke rumah orang tuanya, ya. Istri tidak sampai ngambek gitu ya, tapi nggak sepadan gitu ya, nggak sepadan gitu ya. Istri diajak pergi pelayanan mau gitu ya, bukan nggak mau ya. Suaminya di gereja, istrinya di mall. ya kayaknya nggak sepadan nih gitu ya. Nah, tapi memang orang itu pasti pernah mengalami ketidaksepadanan. Makanya kita butuh kesaksian ya. Gimana membangun kesepadanan antara suami dan istri. Oke, silakan Pak Daniel. Ya, saya persilahkan istri saya mungkin. Ya, biasanya kami ini Pak, membangun kesepadanan itu biasanya setiap hari kita akan sharing dengan rema-rema pribadi yang kita dapat di dalam saat teduh kita. Misalnya saya dapat apa di dalam pembacaan itu, saya akan bilang sama suami saya bilang, nih ternyata begini. Lalu dia akan menanggapi apa yang saya sampaikan, atau bahkan juga ketika itu kami akan baca buku, saya akan baca buku, dia akan sharing kepada saya akan sharing kepada suami saya, atau suami saya baca buku, dia akan sharing dengan saya. Jadi kami bertukar pikiran, saling melengkapi di situ. Nah, jadi ketika kami sharing itu, ketika kami saling membagi apa yang kami dapatkan di dalam pembacaan firman Tuhan atau buku, itu adalah salah satu sarana untuk kami saling mengisi, supaya sama-sama satu pikiran, satu tujuan, ya, sehingga apa yang saya dapat, dia juga dapat, apa yang suami saya dapat, saya juga dapat. Dan biasanya yang kami lakukan kalau suami lagi traveling keluar pelayanan, maka saya akan handle di mana, di gereja. Saya akan jadi saya khotbah, mungkin ketika ada kelas kom saya akan ngajar kom gitu. Jadi itu adalah yang biasanya kami lakukan untuk saling melengkapi supaya menjadi pasangan yang sepadan. Jadi bukan hanya suami saja ini pelayanan ya, tapi saya juga ikut terlibat di dalam pelayanan gereja lokal, mengembalakan jemaat secara tidak langsung, dan juga sharing bersama apa yang kami dapatkan. Mungkin begitu.
Iya, memang begitulah. Kalau mau sepadan, ya tentu harus berkomunikasi. Kalau suami istri nggak pernah berkomunikasi, setiap pribadi kan berubah. Dengan membaca, berubah pikirannya. Dengan melayani, berubah passion-nya. Nah, setiap pribadi mengalami perubahan. Kalau pendapat, passion, itu nggak diceritakan, dua pribadi nggak saling berbicara, lama-lama jaraknya pasti jauh sekali, makin tidak sepadan. Terima kasih buat tipsnya, cara membangun kesepadanan dengan yang membangun relasi dan saling berbagi. Yang kedua, membangun kesepadanan dengan istri berinisiatif untuk ikut terlibat dan terjun di dalam pelayanan, membantu pelayanan suami. Oke. Terima kasih. Saya akan ke Pak Roni Daud. Kalau belum ada yang bertanya, silakan kalau ada yang bertanya, maka kita akan menjawab pertanyaan. Yang menjawab bisa saya, bisa Pak Irwan, bisa Pak Daniel. Kalau Bapak Ibu mau nanyanya, saya mau nanya ke Pak Irwan aja gitu ya. Boleh silakan ya. Pak Irwan saya mau tanya gitu ya. Boleh berbicara, boleh ditulis. Boleh mengajukan pertanyaan ke Pak Daniel. Tapi selain itu di sini ada saya dan ada Pak Roni Daud. Ya, kita orang-orang misi juga yang cukup lama berkecimpung di misi dan pelayanan bisa membantu menjawab. Ada yang ingin bertanya, boleh raise hand atau langsung nyalakan audionya dan langsung bersuara saja. Kalau ada silakan. Kalau tidak ada, saya akan berikan waktunya untuk Pak Roni Daud, tapi saya berharap ada dulu, karena Pak Roni Daud nanti penutupnya, ya 10 menit terakhir. 10 menit terakhir, tapi kalau enggak ya ditambah, bukan 10 menit, 20 menit. Ya, sekarang bisa, kalau ada silakan teman-teman yang mau bertanya. Kalau enggak ada, biar Pak Roni 5 menit dulu ya. Nanti mungkin dengan begitu mikir ada yang mau bertanya, nanti Pak Roni bisa menambahkan lagi saat penutupan. Tips antara misi dan keluarga, Pak Roni Daud. Pak, saya terakhir aja itu ada Pak Iwan aja suruh banyak bicara itu. Ya. Oke, saya menikmati semua, saya menikmati. Nanti terakhir aja. Mumpung rajanya lagi muncul, raja misi ya. Oke, saya kembali ke Pak Irwan ya. Oke, sebenarnya ada yang bertanya nih ya. Ada yang menulis di chat private ke saya, jadi saya akan bacakan. Saya nggak sebut namanya karena menulisnya di private ya. Bagaimana mengajarkan misi kepada anak-anak, Pak? Oke, gimana supaya anak-anaknya bisa juga mulai terbeban dengan misi. Kalau ngajari istri kan udah ketahuan tadi, ajak ke timur-timur. Cari hotel yang nggak ada AC-nya biar dia buka baju. Ini modus. Ya, sekarang ada pertanyaan. Mengajarkan misi kepada anak. Ya, silakan Pak Irwan atau Pak Daniel. Pak Irwan dulu. Ya, kalau saya biasa ceritakan juga termasuk anak sekolah minggu kami. Mereka juga sharing tentang misi, daerah, budaya. Jadi kalau anak saya kan saya juga bawa mereka untuk mission trip ke pulau. Jadi kami bawa untuk melihat supaya mereka bisa mengerti dan juga menghargai orang-orang. Bahwa tidak semua orang hidupnya itu beruntung. Jadi ketika mereka harus naik kapal, mereka harus duduk sempit-sempit. Ketika mereka naik mobil omprengan, naik ojek. Nah, dengan begitu mereka bisa menghargai. Jadi itu yang kami bawa sampai hari ini. Makanya anak saya kalau ngomong soal misi, ketika ayahnya pergi bermisi, mereka juga nggak komplain. Nah, dulu waktu saya awal jadi gembala, saya pun pernah dikomplain. Diprotes banyak orang, bahkan saya di WhatsApp, saya pernah terima satu hari, bukan WhatsApp waktu itu SMS ya, dari beberapa orang judulnya sama seperti modus, kami perlu gembala, bukan babysitter. Itu dari pagi sampai malam. Sampai saya satu titik saya sudah agak kesal juga, saya bilang kalian doalah. Tempat saya juga belum tentu di situ. Kalau Tuhan tetapkan saya jadi gembala di situ, saya jadi gembala. Kalau enggak pun saya pun siap melangkah. Jangan kalian salah pikir. Nah, Bapak Ibu, dengan berjalannya waktu kan masih terus nih pro kontra sampai akhirnya satu titik mereka mengerti bahwa panggilan saya ini memang misi. Makanya akhirnya gereja pun temanya dirubah menjadi GBI My Home, House of Mission and Evangelism, dengan subtema lagi keluarga sehat,
gereja kuat. Jadi saya berbagi gitu. Jadi dari sekolah minggu, umum, jemaat, mereka ngerti bahwa ini gereja adalah gereja misi. Dan ketika mereka nabur juga untuk pelayanan misi kemana-mana, mereka nggak berat. Bendahara juga nggak berat, keuangan juga, karena mereka sudah tahu, pokoknya kalau sudah misi, udahlah kasih aja lah, ikutlah kita ikut support. Jadi itu juga satu keuntungan bagi saya, maksud saya itu berkah juga, punya gereja yang mengerti bahwa ini gereja misi. Jadi hampir semua kalau kami bikin sekolah, bikin radio, misalnya bikin apa, keuntungan pasti 50% masuk ke misi. Jadi 10% setiap minggu ibadah masuk ke misi. Selain perpuluhan ya. Jadi kami hampir hidup dari pengembalaan itu sekitar 60-70%. Di Batam juga begitu. Terus gereja-gereja di daerah kasih perpuluhannya semua kami masuk ke misi. Bagian saya tanggung jawab ke sinode, tapi bagian yang mereka kasih itu semua untuk misi. Jadi itu yang kami lakukan, Mas Jarod. Oke, ya. Saya mau berbagi sedikit dah ya, bagaimana mengajarkan anak-anak misi. Jadi saya mau cerita, dan biar ceritanya jelas, saya mau kasih klip sambil melihat klipnya. Klipnya sebenarnya lagu, tapi suaranya saya hilangkan, hanya gambarnya aja. Nanti dengan gambar ini saya akan bercerita bagaimana saya mengajari anak-anak misi. Nah, ini waktu anak-anak dan keluarga saya bawa ke pedalaman ya. Jadi ini ke Mentawai. Begitu kami mendarat di Mentawai, kami harus jalan kaki sepanjang garis pantai. Lalu kami harus nyebrang ya, nyebrang sungai. Saya nyebrang duluan, jadi saya bisa pakai kamera lalu rekam di mana anak-anak yang lain nyebrang sampai mereka basah. Selesai nyebrang, jalan kaki lagi, naik ojek, turun dari ojek, nyebrang parit lagi, karena mereka takut kalau motornya lewat jalan seperti ini, gitu ya. Lalu kami pergi pelayanan di gereja yang itu, di belakang itu gedung gereja itu kecil banget, gitu ya. Jadi kita nggak pelayanan ke gedung-gedung besar, lalu kita harus pergi keluar ke pulau yang berbeda, dan perahunya nggak ada sayapnya, pasti kalau ada pernah ke pedalaman. Ini kalau yang belum pernah, wah itu ngelihat naik perahu seperti itu seru sekali. Hampir seminggu kami di Mentawai, dan ketika pulang pun ya jalan kaki lagi. Ini jalan kaki menuju airport, saudara ya, karena airportnya itu airport yang cuma kayak lapangan sepak bola gitu ya. Itu istri saya, ini anak saya angkat-angkat koper sendiri gitu ya. Berbeda sekali dengan misi ke Eropa. Nah ini di lapangan ini yang nggak ada halamannya. Jadi habis jalan kaki tadi parit ketemu halaman ini. Jadi airportnya itu bangunannya aja nggak ada gitu ya. Lalu pesawatnya mendarat gitu, kita naik lagi 12 orang muatnya, kita balik ke Padang. Nah, ketika anak-anak saya bawa ke pedalaman, waktu itu ke Mentawai. Ya kami nginepnya di pastori gereja, di belakang mimbar, kasih tikar, kita nginep di situ. Kita pindah desa, kota agak besar lagi sedikit, lumayan, kabupaten, ada losmen, ya kita nginep di situ. Bener juga tuh kayak Pak Irwan bilang ya, kayak di NTT, sama di Mentawai, losmennya kagak ada AC-nya gitu ya. Cuma istri saya waktu kepanasan dia nggak buka baju, saudara. Jadi waktu kami di pedalaman, waduh makan itu untuk pergi makan jalan kakinya hampir 1 jam dapat untuk pergi makan itu. Begitu pulang lapar lagi. Nah, saya pikir tapi yang paling membuat takut itu waktu naik perahu sebenarnya. Naik perahu yang nggak ada sayapnya. Itu pertama kali begitu naik, begitu goyang begitu. Wah, itu menakutkan, tapi bukan misi namanya kalau nggak ada cerita-cerita yang menakutkan begitu. Jadi begitu perahu yang nggak ada sayapnya itu jalan, pertamanya kan goyang begitu. Saya sudah sering, makanya saya nggak takut gitu. Tapi anak istri saya kan baru pertama kali, jadi mereka takut gitu. Jadi saya bilang sama tukang perahu, tolong jelasin ke anak saya mengenai perahu ini. Wah, tukang perahunya semangat. Adik-adik nggak perlu takut. Sejak zaman nenek moyang saya sampai hari ini perahu tidak pernah tenggelam karena dari ujung sampai ujung yang satunya lagi 100% kayu, dibuat dari kayu, bahkan kayunya nggak ada sambungan. Ini pohon yang besar ditebang, dibelah 2, jadi separuhnya jadi perahu ini. Betapa besarnya ini pohon, jadi ini tidak bisa tenggelam. Itu semangat itu tukang perahunya menjelaskan. Anak saya diem aja. Anak saya kan pintar, dapat beasiswa di Singapura. Jadi sambil diem gitu dia mikir. Orang tukang perahunya selesai menjelaskan, anak saya bertanya, Om, ini perahunya nggak pernah tenggelam. Nggak pernah, Dek. Jangan takut. Kalau terbalik pernah nggak, Om? Oh, sering sih. Gitu. Jadi nggak pernah tenggelam. Kalau terbalik sering.
Jangan takut dek, kalau terbalik perahu ini dari kayu, tidak bisa tenggelam. Ini perahunya multifungsi. Ini juga pelampungnya. Jadi kita nggak bawa pelampung, tapi perahu ini bisa berfungsi sebagai pelampung. Nanti kalau terbalik dek, pegangin erat-erat itu perahunya. Mereka pegang-pegang juga erat-erat perahunya. Saya pikir anak saya kapok, Bapak Ibu pergi ke pedalaman misi. Tapi ternyata sampai di Singapura, dia bikin semacam mentawai submit. Dia kumpulkan laptop dari bekas dari Singapura. Dia anak-anak saya dengan teman-temannya ngamen di Orchard Road. Dia kumpulkan dana. Wah, waktu itu kalau saya hitung banyak juga nih Bapak, 400 juta, 500 juta setiap tahun. Ya, dia ke Mentawai, kadang ke Sulawesi. Tiap tahun dia pilih satu pedalaman Indonesia untuk dia mission trip bersama teman-temannya dari Singapura. Dan dia kadang membawa solar system, dia membawa lampu-lampu yang bisa nyala dengan tenaga matahari, dia bedah pasar. Wah, itu dari situ saya pikir wah dapat nih saya merasa puas, saya bisa mewariskan roh misi dengan anak-anak gitu ya. Caranya jeburin saja ke laut seperti Pak Irwan dulu tahun 98, tak ceburin di Pulau Burung. Ya, terkatung-katung di laut, kita nggak tahu, aduh ini bisa pulang apa enggak gitu ya. Ternyata bisa pulang juga. Ya, itu adalah cara mendidik anak nyebur ke misi. Jadi teori itu susah dimengerti. Anak-anak misi itu bahasa Ibraninya begini ya. Waduh, pusing itu anak semuanya. Bawa pergi gitu ya, seperti Pak Irwan, istri dibawa ke Timor Leste gitu. Mau ngomel-ngomel deh, mau pergi lagi deh, mau minggat lah. Mana bisa dia minggat, udah tua begitu gak akan laku. Cemplungin ke ladang misi. Aduh, itu dua pilihan itu sebenarnya, antara dia kabur beneran atau dia ketularan roh misinya. Tapi saya yakin kan sebelum ngajak pergi kita udah berdoa, kita udah berpuasa, kita udah meratap kepada Tuhan. Tuhan, saya nggak mau melayani sendirian. Lalu istri nggak terlibat, anak nggak terlibat. Ini kita merana nih. Jujur terus terang juga saya pernah merasakan hal seperti itu. Kita merasa ada yang kurang dalam hidup ini. Ketika kita melayani dan tidak didukung, maka kita berdoa, kita meratap, lalu kita terjunkan mereka. Dan ternyata, haleluya, Tuhan itu baik, membuat semuanya indah pada waktunya. Ya, Pak Daniel, ada yang mau ditambahkan sebelum Pak Roni Daud akan memberikan wejangan terakhir dan perjamuan kudus nanti ya. Kita setiap kali acara ada perjamuan, yang mau bergabung dengan perjamuan bisa cari teh, anggur, roti. Ya, kalau orang misi itu nggak ada akar rotan pun jadi, nggak ada roti, tempe juga boleh, saudara. Ya, nggak ada anggur, teh juga nggak apa-apa. Ya, tapi dari Pak Daniel ada yang mau ditambahkan Pak untuk mendidik anak-anak misi Pak? Iya, hampir sama juga ya dengan apa yang dikatakan Pak Irwan tadi. Langsung diterjunkan aja, Pak. Kebetulan anak-anak saya juga dari usia umur 2 tahun saya udah bawa ke pedalaman, Pak. 2 tahun. Sampai satu kali Pak Irwan pernah tegur saya juga waktu itu. Jangan terlalu gini, anak kecil itu nanti kau nih. Ya akhirnya mulai pelan-pelan. Tapi saya melihat misi itu bisa ditularkan, Pak. Bisa ditularkan, bukan cuma kepada anak jasmani, anak-anak rohani juga. Nah, saya melihat anak-anak rohani, jemaat juga semangat semua bermisi, Pak. Semua semangat bermisi. Dan gereja pun ya memang visinya adalah misi, ya, untuk penjangkauan, untuk gereja yang apostolik, ya. Jadi jemaat pun semangat semua kalau bicara tentang misi, Pak. Jadi memang misi itu bisa ditularkan juga, Pak. Gitu aja, Pak. Oke, mantap. Terima kasih. Kalau nggak ditularkan berarti orangnya tidak menghidupi ya. Sesuatu yang hidup pasti menular, sesuatu yang semangat pasti menular. Tapi kalau orang tidak menularkan, memang dia tidak punya yang untuk ditularkan. Tinggal punya jabatannya saja, tinggal punya suaranya saja, tinggal punya khotbahnya saja. Itu udah nggak ada isinya, nggak ada rohnya, nggak ada nyawanya. Saya khawatir kalau orang tidak menularkan, memang dia tidak punya apa-apa. Ya. Haleluya ya, semangat sekali malam hari ini saya. Bisa-bisa besok saya bisi lagi nih. Ya, saya sekarang penduga misi juga ya, cuma misinya berbeda. Bicara misi kan misinya lain-lain. Sekarang misi keluarga atau misi lewat Zoom, misi lewat sosmed. Pokoknya saya akan kuasai sosmed, Instagram, YouTube, jelajahi. Kalau dulu para rasul menguasai Yerusalem dengan pengajarannya, kita sekarang menguasai dunia sosmed. YouTube di-upload setiap hari, hampir setiap hari saudara saya update YouTube saya. Ya, punya misi yang berbeda. Tapi saya percaya suatu kita akan
melengkapi dengan keunikan kita masing-masing untuk tubuh Kristus ini. Ya, Pak Roni Daud, silakan Pak Roni Daud. Ini waktunya Bapak. Puji Tuhan, saya senang sekali. Saya menikmati pada malam hari ini dan saya banyak belajar dari hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Ya, saudaraku dikasih Tuhan, saya selalu ikuti yang namanya Franciscus Irwan Wijaya itu ya. Itu orang mungkin sudah tidak ada udelnya lagi kali ya. Saudaraku dikasih Tuhan. Sebab terus kesana kemari dan saya sangat mendukung. Saya juga bawa beliau dalam doa untuk bersama mesbah keluarga bersama istri saya. Jadi karena kita butuh orang-orang seperti ini yang bisa menularkan, yang bisa menginspirasi, memuridkan supaya gereja itu betul-betul punya hati misi. Nah, saya mau sharingkan sedikit bagaimana pergerakan misi di dalam keluarga kami. Saya pun juga dulu saya termasuk digantikan oleh Pak Irwan kalau di sinode ya. Dulu saya di ketua departemen misi sinode yang lama, kepengurusan yang lama, dan sekarang Pak Irwan yang menggantikan malah lebih tajam kepada suku Trabekan. Dan walaupun memang sebelumnya saya juga menekankan tentang jangkauan kepada UPG dan UUPG dan bekerja sama dengan beberapa misionaris dari dalam maupun luar negeri untuk Sinode Gereja Bethel Indonesia. Tapi saya lihat Pak Irwan kecepatannya jauh lebih tinggi dari saya. Luar biasa, saya senang untuk melihat itu. Nah, bagaimana kami membangun supaya keluarga kita bermisi? Karena saya pun mengalami bagaimana merintis gereja di kota maupun di desa, bahkan sampai di luar negeri. Dan pertama yang saya inginkan adalah keseimbangan di dalam keluarga lebih dulu. Karena kata keluarga itu dari bahasa aslinya kan bait ya. Saya senang sekali kalau bahasa Indonesia itu lebih enak, rumah tangga. Bagaimana rumahmu akan menentukan tangga hidupmu. Kalau atmosfer rumahmu baik, tangga hidupmu pasti naik. Tapi kalau atmosfer rumahmu jelek, tangga hidupmu akan pasti menurun. Karena kata keluarga dalam bahasa Ibrani adalah bait. Bait itu ada dua arti. Yang pertama, the place that you can feel your home. Sebuah tempat kamu bisa merasakan rumahmu. Home sweet home, home blessed home. Tapi yang kedua juga the place that you can find your spot. Sebuah tempat kamu temukan titikmu. Itu bicara apa? Kalau internet kita kenal istilah hotspot. Ya, gimana signalnya paling kenceng. Nah, disitulah pentingnya bagaimana rumah mengalami atmosfer kerajaan sorga dan juga kekuatan hubungan yang signalnya kuat di mana suami, istri, dan anak-anak bisa terbangun dengan baik. Dan itu sebetulnya konsep sorga yang Tuhan inginkan terjadi dalam setiap keluarga. Nah, dari dulu saya berusaha oleh anugerah Tuhan tentunya menyeimbangkan ini. Nah, makanya sejak saya menikah, saya dengan istri saya jangan bosan ya. Kalau saya selalu mengulang ini, mungkin Pak Jarod bisa bosan. Saya tekankan pertama tentang bagaimana kekuatan membangun mesbah keluarga itu penting sekali. Di situ setiap pagi saya dengan istri saya, kami mulai dengan doa, pujian, penyembahan, dan kemudian kita baca firman Tuhan bersama-sama. Lalu kemudian itu kita lakukan sudah sampai hari ini, sampai tadi pagi 28 tahun. Saya kemarin merayakan ulang tahun pernikahan 20 September yang ke-28. Dan itu kami kerjakan. Kalau ada anak-anak pun bersama dengan anak-anak kita bersama-sama memuji menyembah. Sehingga dari kecil istri anak-anak saya itu udah bisa menyatu. Itu dipersatukan lewat mesbah keluarga. Dan saya bisa sharingkan rencana-rencana apa. Saya katakan itu disebut kesepakatan pintu gerbang. Yang pertama kepada keluarga juga. Saya membuat kesepakatan pintu gerbang di mana saya komunikasikan ya rencana-rencana kira-kira Tuhan mau inginkan apa ke depan. Juga kepada anak-anak, kepada istri dan kepada anak-anak. Kenapa ini penting sekali? Karena Alkitab bilang gini, hai suami, Efesus pasal yang ke-5, kasihlah siapa? Istrimu. Betul nggak? Alkitab tidak bilang kasihlah pelayananmu. Hai suami, kasihlah gerejamu. Enggak loh. Hai suami, kasihlah ladang misimu. Enggak. Hai suami, kasihlah istrimu. Ini konteks sudah suami istri ya. Maka saya renungkan bahwa maka saya harus menjelaskan betul kepada istri saya sehingga istri saya bisa mengerti. Oleh sebab itu saya udah berapa kali pindah kota ini. Istri saya cuma ya sayang ikut aja ya, ikut aja. Dan pindah
Kami pertama saya di Bali, kemudian dipindah ke Mataram, di Mataram kemudian dipindah ke Malang, di Malang kemudian pindah ke Jakarta. Dan selama pindah-pindah itu pun mengembalakan, saya juga mengembalakan merintis ke kota-kota maupun desa yang lainnya. Dan istri saya bersedia, kenapa? Karena memang pertama yang saya bangun di rumah adalah kasihi istri. Menjadikan istri nomor satu sesudah Tuhan Yesus Kristus tentunya. Dan saya terkejut mendengar kesaksian Pak Irwan, tapi saya senang Pak Irwan bisa jujur dan ternyata sekarang mengalami pemulihan. Karena saya lihat juga di WA foto-fotonya, saya lihat istrinya kelihatannya mungil juga ya Pak ya. Haleluya. Tapi sudah cantik, mungil. Tapi saya lihat ekspresi wajahnya, gestur wajahnya, itu kelihatan sukacita gitu. Dan saya senang sekali dengan apa yang saya lihat. Rupanya Pak Irwan sudah melewati masa-masa lembah yang tidak enak seperti itu ya. Berbulan-bulan tidak ketemu, terus tidur satu kamar, sudah pakai pakaian tidur, tidak boleh bikin apa-apa. Wah itu. Tapi puji Tuhan sekarang beritanya luar biasa. Saya percaya kita mesti lihat apa yang terjadi hari ini tentang pemulihan. Nah kepada jemaat saya katakan ada kesempatan pintu gerbang. Saya bilang begini, setiap kali saya merintis ke jemaat, saya selalu bilang gini, oke, kalau Anda ingin saya gembalakan, bersama saya buat kesepakatan namanya pintu gerbang. Kenapa? Di depan saya ngomong, saya ini pergerakan misi loh. Jangan harapan saya lama-lama tinggal. Jangan bergantung kepada saya. Tentunya saya memuridkan orang-orang sehingga tugas-tugas itu bisa saya delegasikan. Dan saya bilang gini, kalau kalian minta saya tetap di sini, saya nggak bisa. Saya bilang. Jadi kesepakatan pintu gerbang. Kalau mau, oke. Anda harus merelakan saya sering keluar, dan tentu saya akan kasih waktu buat kalian untuk hari Minggunya. Saya bilang gini, maksimal 2 kali hari Minggu, itu hari Minggu. Tapi saya juga mengisi dengan mempersiapkan orang-orangnya, pekerja. Makanya setiap kali saya diutus kemana, maka selalu ada orang yang bisa sudah siap. Jadi nggak sampai harus kesulitan seperti itu. Sampai sekarang di Jakarta pun kita sudah ada sekian belas satelit ya di wilayah kami. Dan sudah dipimpin masing-masing oleh gembala-gembala, dan juga saya sudah mandirikan mereka. Ya, mandiri, tidak ada sentralisasi lagi. Saya bilang kalian mesti siap untuk itu, karena anytime kalau Tuhan panggil saya pergi ke tempat yang lain pun semuanya sudah siap. Jadi saya bersyukur untuk itu, tentu dengan hubungan father and son relationship yang kuat, dengan kita tidak memperlakukan mereka bawahan, tapi mereka adalah putra-putri rohani yang kita arahkan untuk kita bapai dengan baik-baik. Nah, soal anak-anak, saya setuju tadi dengan para hamba Tuhan, Pak Jarod, Pak Irwan, Pak Daniel. Itu memang kami dari kecil kita bawa ya. Jadi ketika kita pergi ke kota, ke desa pun, saya ajak mereka untuk terlibat langsung di dalamnya. Sehingga mereka bisa mengerti bagaimana pergumulan orang tua. Saya pikir praktek langsung lapangan itu paling luar biasa untuk anak-anak kita, supaya mereka bisa terlibat dalam pelayanan misi. Dan saya juga tidak pernah memaksakan untuk anak-anak supaya jadi pendeta seperti saya, karena saya yakin bahwa setiap orang punya calling masing-masing. Ya, walaupun di hati kecil, saya rindu sih sebetulnya anak-anak juga bisa mengikuti jejak kita sebagai hamba Tuhan yang menyerahkan diri dalam dunia misi pada umumnya. Tapi saya belajar sekarang seperti Pak Jarod katakan, misi itu bukan berarti cuma diutus ke ladang misi dalam arti ke desa atau kota. Misi bisa dilakukan banyak hal. Dan kita lihat ada 7 spear, ada 7 tiang yang kita bisa masuki. Sehingga anak pertama saya dia bilang, "Papa, aku mau bisnis." Ya, akhirnya dia bisa, sekarang bahkan dia sudah bekerja dan dia menjadi seorang pemimpin di salah satu perusahaan, dan dia berbisnis, dan di bisnisnya itu dia melakukan pelayanan misinya. Nah, ini yang saya bersyukur ya. Walaupun di dunia bisnis dia bergerak dalam pelayanan misi. Lalu kemudian anak yang kedua juga begitu, dia mengambil untuk psikologi, dan dia bergerak sekarang di bidang psikologi dan melakukan misinya di bidang pengajaran psikologi. Lalu anak ketiga sekarang sedang kuliah, dan ini anak ketiga ini saking biasa saya ajak untuk terjun, dan juga saya ajari ngajar, pemberian-pemberian itu dipakai untuk memberkati hamba-hamba Tuhan, orang-orang miskin. Dia bahkan kalau pas hari raya Chinese ya, itu jangan lupa istri saya Chinese ya, jadi anak saya itu lebih banyak berwajah Chinese ya. Saudara, angpo masuk gitu ya. Wah, namanya anak pendeta kan terima angpo banyak, saudaraku, sampai jutaan gitu ya. Yang lain berpikir, wah aku beli handphone, wah lain beli ini. Anak saya enggak, Pak, aku serahkan 100% buat pekerjaan Tuhan.
Wah, itu sejak kecil. Saya bersyukur seperti itu, tidak punya rasa egois. Kenapa? Saya setuju dengan bapak-bapak tadi. Kita ajak mereka terjun ke bawah dan mereka punya hati seperti itu. Dan saya bersyukur sehingga sebetulnya surga tidak jauh. Surga selalu dimulai dari keluarga kita masing-masing. Jadi mari kita bersama-sama membangun keseimbangan ini. Dari rumah kita kuatkan, suami kasihlah istrimu. Ya, bahwasanya keluarga itu menjadi prioritas utama. Dan kemudian kita memberi pengertian kepada mereka tentang pelayanan kita masuk dalam dunia misi. Dan saya bersyukur saat ini saya melihat bagaimana buah-buah pelayanan itu. Dan saya percaya there is no ownership in the kingdom of God. Tidak ada kepemilikan. Saya percaya Pak Irwan juga percaya itu, Pak Daniel Ginting, Pak Jarod. Ya, anytime ada orang lain yang perlu menggantikan, silahkan. Karena ini bukan milik kita semua. Nah, saya bersyukur sistem pemerintah di dalam gereja yang kita buat. Saya sampai minta izin sama Pak Arifin. Pak, tolong di Jakarta buat sistem yang berbeda. Saya yakinkan beliau, sampai beliau bilang gini, Ron, apa nggak khawatir nanti orang-orang itu ngelunjak ataupun orang-orang itu pergi meninggalkan kamu? Nggak apa-apa, Pak. Kan itu bukan milik kita, Pak. Wah, Pak Arifin akhirnya setuju. Makanya sistem keuangan, apapun semuanya sekarang saya nggak mau sentralisasi. Saya percayakan pada mereka untuk mereka bisa kelola dengan baik. Dan kemudian puji Tuhan sekarang tidak ada kebergantungan dan mereka bisa bertumbuh luar biasa. Bahkan saya kasih tugas, bisa di satelit di daerah ini, kalian di daerah katakanlah Belesa, ayo kalian punya tanggung jawab sekarang. Masuk ke Sumatera, Jambi sana, Rintis sana, biayai sana, gitu ya. Lalu kemudian yang di PIK Pantai Kapuk, kalian masuk ke Bangka Belitung ya. Ayo terjun sana, kumpulkan dana misi sendiri, bergerak, kirim orang-orang ke sana. Dan puji Tuhan sekarang satelit-satelit yang ada ini punya cabang-cabang pelayanan misi dan mereka sendiri yang membiayai. Puji Tuhan, itu saja yang bisa saya sharingkan. Tapi kenapa ini bisa terjadi? Cuma satu aja motivasinya. Kita mau supaya Injil Kerajaan Allah itu sampai kepada setiap suku, kaum, dan bahasa. Puji Tuhan, kalau Tuhan juga izinkan saya merintis ke Amerika. Jangan pikir Amerika, orang kalau punya Amerika kan, waduh Amerika. Enggak juga loh, perjuangannya berat juga di sana. Bagaimana harus hidup. Aduh, luar biasa hamba-hamba Tuhan yang ada di sana. Tapi saya bersyukur ada 6 cabang gereja yang ada di sana. Dan mereka bisa bergerak secara mandiri, secara luar biasa. Dan dipercaya, dan mulai memikirkan untuk mulai bergerak kepada daerah-daerah yang lainnya. Kami juga sekarang sudah ada komsel di Afrika, yaitu di Kamerun. Dan saya berdoa supaya kalau Tuhan izinkan pandemi ini selesai, mau kepingin ke Afrika nih sekarang ya. Untuk supaya mengembangkan gereja Tuhan yang ada di daerah sana. Tapi semuanya dimulai dengan pemuritan, ini penting sekali. Lalu membangun hubungan father and son dengan mereka dan mempercayakan mereka untuk bergerak. Saya yakin maka kerajaan Allah akan diperluas. Dan saya percaya orang-orang seperti Pak Irwan, Pak Daniel, Pak Jarod ini akan terus mempengaruhi yang lainnya. Kita nggak akan pernah berhenti ya. Haleluya. Dan biarlah kerajaan Tuhan ditegakkan. Pertama lewat keluarga kita. Dan tentunya akan bergerak kepada Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Mari kita bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Dan kita siapkan roti dan anggur kita. Untuk inilah kita mau melakukan mengingat pengorbanan Kristus yang luar biasa. Kita semua ditentukan untuk selamat. Tetapi kita juga ingin supaya orang lain pun diselamatkan lewat hidup setiap kita. Ketika kita berpikir bahwa tidak ada kepemilikan, semua adalah milik Tuhan, itu enak sekali. Ya. Dan ketika saya COVID-19 di rumah sakit selama 16 hari, Tuhan bilang gini, gak usah kamu banding-bandingkan. Karena saya dulu masih ada rasa suka bandingkan ini, suka bandingkan itu. Tuhan bilang begini, enggak, tiap orang punya calling masing-masing. Tekuni calling yang aku berikan kepadamu. Bagianmu lakukan. Dan di situ saya bersyukur, saya dihajar sama Tuhan karena nggak jaga kesehatan sampai kena COVID, tapi saya diajari tentang kekekalan eternity. Semuanya harus kamu ukur untuk kekekalan yang di sana. Jadi saya bersyukur Tuhan pakai Pak Irwan dengan cara yang hebat. Makanya saya nggak mau bicara tadi. Saya menikmati apa yang Tuhan sudah berikan kepada hamba Tuhan yang luar biasa ini. Saya juga menikmati Pak Daniel Ginting tadi. Pak Jarod ini apalagi ini. Ya saudaraku, multi talent yang luar biasa. Ini mbah berarti ini ya. Kalau Pak Irwan itu bapaknya Pak
Daniel Ginting, ini Pak Jarod ini baik saudaraku ya. Luar biasa saudaraku ya. Sekarang melukis. Waduh, multi talent ini. Ini orang ini sulit matinya. Saya percaya sulit matinya ya. Kenapa? Mau dicabut nyawanya sama malaikat. Malaikat geli, orangnya soalnya lucu saudaraku ya. Mau dicabut malaikatnya begini. Ternyata saudaraku dikasih Tuhan. Waduh, masih banyak orang manggil Pak Jarod tolong gini ya, karyanya begitu banyak sekali gitu ya. Juga Pak Irwan sulit matinya biasanya seperti ini ya. Tapi mari kita bersama-sama mengangkat roti ini. Yesuslah yang membuat semuanya ini. Kita bisa bergerak di ladang misinya. Kita diberi belas kasihan. Aduh, kita diberi hati yang tidak mementingkan diri sendiri. Lihat Pak Irwan sampai uang saku pribadi diberikan Pak Jarod. Saya yakin semua karena Tuhan Yesus yang sudah melakukan bagi setiap kita. Dia teladan hebat. Sebab itu angkat roti ini. Dan pada waktu malam Yesus sebelum diserahkan, dia mengambil roti, dia mengucap syukur atasnya, dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat dengan tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus. Amin. Makanlah dalam nama Yesus. Angkat gelas atau cawan atau apapun yang di dalam berisi anggur. Dan mari kita berkata, terima kasih Tuhan buat darah-Mu Yesus, pengorbananmu yang hebat buat kami di kayu salib. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang bisa kami banggakan dari diri kami sendiri. Semua karena kami belajar mengikuti apa yang Kau mau ya Tuhan. Datang kerajaan-Mu jadi kehendak-Mu. Malam itu pula dia mengambil cawannya, di dalamnya berisi anggur. Dan dia berkata, cawan inilah cawan perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang di dalamnya berisi anggur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Amin. Minumlah dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Saya minta Pak Irwan berdoa memberkati kita semua. Lepaskan, impartasikan hati misi kepada kita semuanya. Ya, kalau saya sama Pak Jarod udah tiap Senin kita ketemu begini. Silakan Pak Irwan. Kalian doa berkat kah atau gimana? Ya, betul. Oke, yuk kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Tuhan berbicara kepada setiap kami, misi dan keluarga. Kami tahu dua hal ini adalah sesuatu yang penting. Tuhan sendiri yang membangun keluarga dan Tuhan juga sendiri yang membangun gereja melalui misi Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap peserta, baik itu melalui Zoom, baik itu melalui Facebook. Tuhan Yesus, biarlah ada kegairahan, ada satu kerinduan, ada semangat yang baru untuk menjangkau setiap jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, setiap tempat yang Injil belum diberitakan. Terima kasih buat malam hari ini, berkati hamba-Mu Mas Jarod Tuhan, orang yang kami kasihi, yang kami hormati, terus pakai hamba-Mu dengan heran dan luar biasa, begitu juga dengan Pak Roni Tuhan, sebagai wakil dari Ketua Sinode, Tuhan juga memberkati hamba-Mu. Pakai hamba-Mu dengan heran dan luar biasa. Dan Pak Daniel Ginting seluruh tim, Tuhan juga memberkati hamba-Mu. Jauhkan kami semua Tuhan peserta, siapapun kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasih. Dari segala kemalangan, kecelakaan, bahkan COVID tidak menyentuh kami. Terima kasih buat malam hari ini. Sebelum kami mengakhiri dan sebelum kami istirahat malam hari ini, kami juga rindu menerima berkat-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah keluarga besar-Mu, orang-orang yang Kau kasihi, sahabat-sahabat-Mu dan rekan-rekan kerja-Mu menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari malam hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Pak Roni. Buat Pak Roni Daud. Pak Jarod, Daniel, Pak Roni Daud, AWA Jarod, Ketua 8. Pak Irwan, Pak Roni. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Roni, Pak Tuhan Jarod, berkati. Pak Irwan, Pak Daniel. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus terima kasih memberkati. Pak Irwan.